Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Kamis ini. Keluargaku, Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, dalam Dia ada hidup dan hidup adalah terang manusia. Kita melihat di sini bahwa Yesus datang membawa hidup bagi kita. Tapi kalau kita berpikir ya, kita merenungkan, kita sudah hidup, kita bisa bernafas, berjalan, melakukan banyak hal. Bukankah itu adalah sebuah kehidupan? Lalu apa yang dimaksudkan dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia? Mungkin kita bisa melihat kehidupan kita yang lama sebelum kita kenal Tuhan. Semua orang mungkin punya ambisi sehingga dia berusaha melakukan segala sesuatu supaya ambisinya atau keinginannya atau cita-citanya tercapai. Ada orang yang berpikir bahwa itulah hidup. Karena kalau kita hanya tinggal di rumah, tidak punya keinginan, tidak ada cita-cita, maka kita hidup tapi sepertinya kita tidak hidup. Tidak ada gairah untuk melakukan sesuatu dalam hidup ini. Tapi apakah hidup seperti itu yang diberikan Tuhan ketika Dia datang? Apakah hidup seperti itu yang dimaksudkan dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia? Bukan itu ternyata. Hidup yang dimaksudkan di situ adalah sebuah keadaan di mana kita selalu memiliki pengharapan. Oh, sama aja Pak, orang yang gak kenal Tuhan juga mereka punya pengharapan. Beda. Bagi kita orang percaya, pengharapan merupakan satu perjalanan bersama dengan Tuhan yang dilandaskan kepada iman kita. Ingat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi ketika kita punya iman di dalam Kristus, kita punya iman yang menyelamatkan, kita punya iman di dalam kasih karunia Allah yang hari kemarin kita belajar, yang selalu berlimpah dalam hidup kita, maka kita memiliki satu landasan yang kuat untuk segala sesuatu yang terjadi di hari esok bagi kita. Lalu apa bedanya dengan pengharapan yang ada bagi orang dunia? Saudara pasti pernah membaca ayat yang mengatakan Asaf pernah menulis atau Yedutun pernah menulis di dalam kitab Mazmur ya. Dia melihat orang-orang yang tidak takut akan Allah, bagaimana mereka sepertinya sangat mudah mendapat keuntungan, tapi sesungguhnya di tempat-tempat yang licin mereka berdiri. Satu kali mereka dijatuhkan, mereka tidak dapat bangkit kembali. Apa maksudnya? Pengharapan orang yang tidak mengenal Tuhan, semua berdasarkan intuisi, berdasarkan perhitungan mereka, berdasarkan apa yang mereka ketahui, bahkan yang lebih parah, berdasarkan perasaan mereka. Sedangkan kita harus menerima fakta bahwa intuisi kita, pengetahuan kita, bahkan perasaan kita itu bukanlah sesuatu yang dapat dijadikan pijakan yang kuat untuk sebuah pengharapan. Kenapa? Karena hati kita pagi bisa happy, siang bisa sedih, malam bisa happy lagi. Atau sebaliknya, pagi kita bisa penuh dengan sukacita, kita penuh dengan harapan, tapi siang hari mungkin kita ketika mendengar kabar yang buruk, maka kita akan cepat down. Tapi bagi orang percaya, sekalipun kita mendengarkan kabar buruk, bahkan sekalipun apa yang kita lihat di depan kita, bukan hanya kabarnya yang buruk, tapi keadaannya yang buruk, kita memiliki hidup yang adalah terang bagi setiap kita. Ketika kita punya pengharapan di dalam Tuhan, maka tidak peduli seberapa gelap jalan yang akan kita lalui sampai kepada pengharapan itu, sampai kepada apa yang kita harapkan itu. Tidak peduli seberapa gelap perjalanannya, kita tetap memiliki satu cahaya yang akan menuntun kita sampai kepada apa yang kita harapkan. Dan kita tahu pengharapan kita yang utama adalah supaya kita bisa berjumpa dengan Dia muka dengan muka, berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Itu adalah inti atau satu-satunya pengharapan kekal kita, yang ketika kita menaruh pengharapan kita ada di situ, kita menjadikan itu pengharapan kita yang paling utama, maka semua yang terjadi di dalam masa penantian ini akan membuat kita semakin kuat, akan membuat kita semakin melihat terangnya terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita sebagai orang percaya, kita punya hidup yang adalah terang kehidupan kita. Saudara, biarlah kita memahami hal ini. Ketika kita merenungkan makna Natal, kita tahu bahwa Yesus datang. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang
manusia. Bukan hidup seperti orang yang sedang mengejar ambisi atau mengejar cita-cita. Tapi lebih daripada itu, hidup yang diberikan Tuhan buat kita adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Yang sekalipun cita-cita kita tidak terjadi, sekalipun apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan, tapi kita tetap punya pengharapan bahwa Allah turut bekerja. Allah menyediakan yang terbaik. Dan tujuan pengharapan kita yang terakhir adalah perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Puji Tuhan, biarlah semua ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Renungan hari ini membuat kita diteguhkan di dalam iman. Mungkin kita sedang ada di masa-masa yang gelap hari ini, kita merasa sepertinya hari-hari kita berlangsung begitu aja, ya. Sepertinya dari hari ke hari kayaknya tidak ada progres, tapi saya mau kasih tahu kita, saudara, di dalam Tuhan ada hidup. Dan hidup itu adalah terang bagi setiap kita. Biarlah firman Tuhan menerangi pikiran dan hati kita, supaya kita bisa mengerti pengharapan apakah yang kita miliki di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur di hari Kamis ini kami boleh merenungkan firman-Mu bersama-sama. Hamba berdoa bagi setiap keluarga dimanapun berada. Kiranya terang Kristus menyenari hati kami, menolong kami supaya kami memahami firman-Mu hari ini. Allah Roh Kudus, buat kami mengerti bahwa di dalam Yesus ada terang yang menyinari seluruh kegelapan hidup kami. Sehingga hari ini Tuhan tidak peduli seberapa berat, seberapa gelap kehidupan kami. Kami tahu di dalam Engkau kami memiliki pengharapan akan jalan keluar. Karena Engkaulah terang yang sejati itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun berada hari Kamis ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas keluargaku. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.